Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah fi Qur'anil 'azim. A'udzu billahi samiyil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Al-ayat. Alhamdulillah tahdits bi nikmah. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih tetap menjaga kita dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, karena itu hidayah, karena itu nikmat yang paling besar. Itu kita masih tetap iman, Islam ya. Sebaliknya kita dijaga dari orang-orang munafiknya. Nah, orang-orang munafik itu ancamannya sangat berat itu. Sangat berat oleh Allah. Sampai Allah mengabadikan dengan nama surah. Ada nama surah namanya Al-Munafikun. Ini saking beratnya hukuman orang-orang yang munafik. Yang bagaimana tuh yang munafik itu? Yang munafik itu tadi dikatakan dalam surah Al-Munafikun, idza ja'aka, ketika datang kepada Muhammad. Di sini kanya enggak langsung idza ja'a Muhammad, enggak. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu untuk semuanya, bukan untuk Nabi saja. Jadi idza ja'aka, ketika datang kepadamu, dulunya kepada Nabi Muhammad itu yang datangnya. Siapa? Al-munafikun, orang-orang munafik. Dia mengatakan apa? Qalu, dia mengatakan nashhadu, aku bersaksi, innaka la rasulullah, sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Asbabun nuzul ayat ini Zaid bin Arqam datang kepada Rasul. Ya Rasul, aku mendengar Abdullah bin Ubay dan teman-temannya mengatakan seperti ini. Kata Nabi, apa yang dikatakannya? Yang dikatakannya, hai teman-temanku kaum Ansor, orang Madinah, gitu. Yang dikatakannya, hai orang-orang Madinah, orang-orang Ansor, kalian sekarang sudah dimonopoli oleh orang Muhajirin, oleh Muhammad dan kawan-kawannya. Janganlah kamu mau lagi dikuasai oleh pendatang. Itu jangan mau. Gimana caranya? Sekarang zakat, sedekah, infak jangan lagi dikasihkan ke Muhammad sama teman-temannya. Kita nanti setelah dia kekuatannya kurang, kita usir gitu. Dia menjajah gitu. Benar itu yang dikatakan olehmu, hai Zaid bin Arqam? Betul ya Rasul, aku mendengar sendiri. Demi Allah saya mendengar. Dipanggil Abdullah bin Ubay dan teman-temannya. Pas dipanggil, ya Rasul, janganlah engkau bisa diadu domba. Dia memfitnahku gitu. Zaid al-Arqam adalah memfitnahku, padahal aku sudah Islam. Aku di hadapanmu kan baik. Abdullah bin Ubay itu di hadapan Rasul itu sangat baik gitu. Aku difitnah ya Rasul, padahal aku sudah bagus. Saya tuh udah begini dan seterusnya. Aduh,
Zaid, kamu tidak boleh seperti itu. Kamu itu fitnah. Kamu yang salah. Nabi menyalahkan Zaid bin Arqam. Sedihlah Zaid bin Arqam. Kenapa? Karena disalahkan oleh Rasul. Kamu tidak boleh seperti itu. Kalau kamu benci, jangan seperti itu. Pokoknya nyalakan aja. Sampai Zaid al-Arqam itu sedihnya, kata beliau, tidak pernah aku sedih seperti ini. Kenapa? Karena disalahkan oleh Rasul, disalahkan oleh raja. Padahal aku benar. Diputar balikan. Sampai Zaid bin Arqam dia tidak mau kemana-mana, di rumah saja beberapa hari sampai beberapa minggu, sampai tidak mau keluar. Malu ngurung diri. Karena udah dibullying. Udah ada stres. Kenapa? Nabi sendiri yang mengatakan bahwa saya pendusta, saya pembohong, kadzab, memfitnah, gitu. Sampai turunlah ayat ini, gitu. Idza ja'akal munafiqun, ketika orang-orang munafik datang kepadamu, qalu nasyhadu, aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah, utusan Allah. Kata Allah, wallahi ya'lamu, Allah tahu, innaka la rasuluhu, sesungguhnya engkau adalah Rasul Allah. Aku tahu. Wallahi yashhadu, dan aku bersaksi juga, kata Allah, innal munafiqin lakadzibun, sesungguhnya orang-orang munafik itulah yang berdusta. Kalau kata Rasul, ditegur Rasul oleh Allah bahwa itu orang munafik. Jadi kamu justru menyalahkan yang benar. Kaget Rasul. Maka pada waktu itu Rasul mengajak sebagian sahabat mengunjungi rumah Zaid bin Arqam. Zaid, maaf, sambil membacakan ayat ini. Kan aku juga manusia biasa, belum ada wahyu, berarti saya juga nggak bisa menentukan mana yang benar atau salah. Ini kan fakta aja dohir ya, bahwa kamu memang tadinya kan kalau Abdullah bin Ubay di hadapan Nabi, aduh masya Allah, benar bisa bahasanya, kemudian dermawan gitu. Tapi di belakang gitu. Nah, karena Nabi juga tetap aja sisi kemanusiaannya ada gitu, sisi kemanusiaannya tetap. Beliau juga tidak tahu, sebelum dikasih tahu pas datang ini beliau kaget. Makanya itulah hebatnya Nabi, ketika ada kesalahan sedikit apapun langsung ditegur oleh Allah, dan dia langsung datang ke rumahnya Zaid bin Arqam dan meminta maaf. Maaf, aku yang salah. Setelah itu baru dia bahagia. Sambil dibacakan ayat ini, bahagialah. Ternyata kata Allah, Abdullah bin Ubay orang munafik. Gitu. Nah, satu ciri orang munafik tadi, kata-katanya dia mengatakan apa? Ya Rasul, aku iman, aku bersaksi bahwa engkau Rasul, tapi dalam hatinya tidak. Nah, itu satu ciri orang munafik itu. Cek bahasa orang lain di mulut, lain di hati. Ari di mulut mah deh, ini sapaan di payunan mah itu kangen gitu. Munafik. Sedangkan dalam surah An-Nisa 140, orang munafik itu disatukan dengan orang kafir, di mana di mindar ke asfali minan nar, di neraka itu paling bawah. Ini disamakan derajatnya dengan orang kafir. Kenapa? Nabi mengatakan gini, kalau saya melawan kafir jelas, lawan kita itu jelas. Tapi kalau munafik kan nggak tahu ini siapa yang munafik di sini, kan nggak tahu. Tapi kalau musuh kan jelas gitu. Oh ini musuh, kan jelas melawannya gitu. Tapi kalau munafik kan, nah itulah kata orang tua itu, musuh di dalam selimut ya. Namun ulama pemilaan. Kan Allah udah ngasih tahu kan? Apa itu? Allah nggak ngasih tahu itu yang munafik ini. Waktu itu belum. Makanya ada ayat ini. Diturunkan ayat ini menjelaskan bahwa itu munafik. Gitu. Sebelumnya enggak disebutkan arti dia munafik. Nah, setelah itu Nabi tahu, dijelaskan oleh malaikat Jibril bahwa Abdullah bin Ubay itu munafik. Kita tahu sekarang bahwa Abdullah bin Ubay itu tokoh terbesar
munafik. Pemimpin utama munafik. Kenapa? Kan dulunya Abdullah bin Ubay itu sebelum adanya Nabi itu tokoh yang disegani, tokoh yang diidolakan di Madinah. Datangnya Nabi, pamornya hilang. Masuk Islam, dia strateginya kalau saya tidak masuk Islam pasti saya akan kalah terus. Maka saya masuk Islam. Untuk apa? Saya mendekati Nabi lagi supaya saya dianggap dekat dengan Nabi sehingga pamor saya akan naik lagi. Gitu. Ternyata iya, banyak pengikutnya juga kan gitu, sudah Islam sekarang. Ternyata itu kan strategi aja, sebetulnya bukan Islam benar-benar Islam gitu ya. Yang kedua cirinya apa? Selain kata ittakhadu aymanahum junnatan. Cirinya orang-orang munafik yang kedua itu dijadikanlah bohongnya itu untuk perisainya. Kan tadi demi Allah aku bersaksi bahwa engkau Rasul Allah, bahwa engkau itu hebat, aku ini demi Allah. Ya, jadi orang-orang yang menjadikan bohong itu perisainya itu orang munafik. Jadi orang yang suka bohong itu orang munafik tuh. Hati-hati itu munafik tuh. Dijadikan perisai, dijadikan tameng itu, bohong itu. Bohong itu dijadikan tameng untuk apa? Untuk dia supaya percaya. Bohong ini, bohong itu gitu ya. Bahkan di dalam surah An-Nisa ayat 141-nya itu kan disebutkan innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Yang ketiga dia khianat. Dipercaya oleh Allah, khianat. Tapi aneh kata Rasul, di akhir zaman itu justru orang-orang itu aneh, ingin katanya diberi amanah. Dulu mah nggak mau dikasih amanah teh karena berat. Di akhir zaman itu pada ingin membuka titipan hewan kurban. Itu kan titipan, itu amanah. Ada gempa menerima titipan sumbangan. Pokoknya amanah-amanah itu ingin gitu. Misalkan taruhlah misalkan Palestina kan banyak sumbangan-sumbangan yang mau ke Palestina. Kan ke Palestina banyak tuh. Kemudian dia mengatakan, ya sebagian ke sana kita juga kan capek. Nah, ini wajar lah. Gitu kan. Ini uang lelah. Ya seharusnya gini. Seharusnya dia dengan uang tidak bisa. Ya itu dengan tenaga lah, dengan pikiran, dengan inisiatif lah, gitu kan, berkorbannya, gitu. Sama kurban juga sekarang kan amanah, gitu. Jangan mentang-mentang ada saya yang ngurusnya kepalanya kerurang, kulitnya kerurang, pingpingnya kerurang, gitu. Nah itu nggak boleh, karena amanah. Gitu. Termasuk zakat kan, banyak ya, zakat ke saya, zakat ke saya, gitu. Amil zakat. Itu seneng katanya dia apa? Dia diberi amanah, padahal kebanyakan itu khianat. Kebanyakan khianat. Makanya salah satu ciri orang munafik itu khianat. Kalau dipercaya itu tidak bisa dipercaya, dia khianat aja. Kan dulu itu jadi presiden, jadi pemimpin teh padahal nggak mau, ditunjuk aja sama kamu layak asal kamu jadi diusung lah gitu. Kalau sekarang saya daftar jadi mau jadi pemimpin, itu kan amanah pimpinan. Gitu. Makanya dalam Islam itu kan konsepnya gini. Kalau kita jadi pemimpin itu jangan mau, tetapi ketika diberi kepercayaan jangan menolak. Kenapa? Orang lain sudah percaya kepadamu, jadilah kamu amanah kan gitu. Itu prinsip Islam itu seperti itu. Munafik itu ya yukhadi'unallah. Apa itu khianat? Kayak gini, Allah ngasih rezeki ke kita 1 tahun full, kemudian kita tidak berbagi dengan fakir miskin, salah satunya dengan kurban, itu khianat. Seharusnya kan ada bagian rezeki kita itu untuk fakir miskin, untuk orang-orang yang masya Allah ya, kadang-kadang ya sedih kita ketika orang-orang sampai ngantri
kupon. Kan ngantri, dia nggak malu. Kenapa? Karena memang jarang makan daging. So coba bapak-bapak yang ada di sini dikasih kupon, apakah mau ngantri? Kayaknya nggak terlalu ya karena biasa. Tapi orang-orang yang kurang itu dia nggak mau, memang dia perlu. Makanya masya Allah berbagi itu hebat. Kalau kita tidak berbagi kita khianat kepada Allah. Ada hak-hak orang fakir miskin kita nggak kasihkan. Itu khianat. Sama ketika dia punya ilmu kemudian tidak dibagikan ilmunya, itu khianat. Allah kata Allah udah dikasih ilmu kamu lah diam aja. Allah ngasih mata kita bisa melihat, jarang dipakai baca Quran, itu juga khianat. Kaki kita tuh bagusnya sehat, jarang dilangkahkan untuk ke masjid, itu khianat. Allah memberikan untuk apa? Untuk ibadah. Allah memberi amanah ke kita. Maka kita khianat ke Allah. Nah itu ciri munafik ya. Kemudian apalagi wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Ketika mau sholat itu malas, kusala itu keselan. Kesal itu bahasa Arab. Kita jadi bahasa Sunda kesel. Malas, hoream gitu kesel kata. Ini karena kesel gitu. Makanya orang-orang munafik itu kalau mau sholat tuh malas. Mau ngadang, kalau yang 15 menit mau jarang lagi dilatih, karena komando, gila jadi kalau menit gitu. Ini rasa. Sukaream gitu kesel. Kamu ada memeh komat nakal, ayo komat dulu. Suara itu gas. Nah, jadi idza qamu ila shalah ketika berdiri untuk sholat kan. Malas itu munafik itu ketika sholat. Terutama sholat isya dan subuh. Nah, itu dalam hadis. Jadi ketika orang tidak mau berjamaah isya dan subuh sudah jelas-jelas dia dicap munafik. Kalau tidak mau berjamaah isya dan subuh. Itu masya Allah karenanya itu diklaim oleh Rasul itu udah jelas. Itu saking berat mungkinnya isya sama subuh itu berjamaah itu. Kalau sholat saya juga di rumah tapi itu, nah itu bahayanya. Kalau berbohong demi kebaikan apa disebut munafik? Berbohong demi kebaikan, contohnya? Ya contohnya misalnya kayak marketing kan banyak gitu kan. Nah jadi bonus inilah membandingkan produk ini kayak padahal kan kualitasnya belum tentu bagus kan. Tapi kan dia butuh makan di situ demi kebaikan. Kebaikannya makannya. Kalau nggak dapat target, dia nggak bisa dapat gaji, bisa dipecat di perusahaan. Dia kan berusaha untuk memberikan yang terbaik buat customer. Nah, kita harus membedakan berbohong dengan promosi. Kalau promosi itu membaguskan barang kita, tetapi tidak berbohong. Kalau berbohong tetap dosa, tapi kalau misalkan mempromosikan, membaguskan, tapi tidak bohong. Misalkan gini, minum A, insya Allah sembuh. Emang itu obat A gitu ya, pasti insya Allah sembuh. Itu kan tidak berbohong. 5 menit insya Allah sembuh. Tidak berbohong memang, kan memang desainnya gitu misalkan gitu. Kita enggak kan testimoni di medsosnya, oh ya Allah gitu. Itu bagus, itu promosi namanya. Asal tidak bohong. Kalau bohong tetap aja bohong. Ya ini maksudnya kenyataannya nggak seperti itu. Oh gitu. Kalau jangan khawatir, kalau sakit lanjut hubungi dokter. Siapa? Ya kalau promosi itu diperbolehkan. Dalam hukum itu promosi itu diperbolehkan asal tidak boleh bohong, tidak boleh berlebihan. Gitu. Misalkan ya kita oke lah menyebutkan nama misalkan obat ini adalah untuk sakit kepala misalkan kita sebutkan insya Allah minum ini sembuh dan memang itu desainnya memang obat untuk kalau kita bohong misalkan obat mencet akan disebut obat riut itu bohong dosa jelas gitu. Kalau enggak berbohong enggak apa-apa. Contoh misalkan wah ini barang bagus ya memang bagus dah hanya can dipakai
Ini bagus, tidak ada duanya. Memang kan izin ya mah. Kalau semestinya ini banyak, tapi yang ini masih satu-satunya. Barang ini cuma satu-satunya. Ini saja, tidak ada lagi. Yang ini, yang sebangsa dengan ini mah banyak. COD ya. Yang salah tuh suka ngomong pakai kata pasti sembuh gitu. Iklan ada gitu kan. Oh gitu. Obat ini dengan minum obat pasti sembuh gitu. Insya Allah pakai insya Allah. Ya harusnya. Insya Allah pasti sembuh. Iya. Nah itu jadi pakai ilmu. Kan Nabi juga pernah menegur sahabat yang menyebutkan, kamu besok ke sana. Iya, aku pastilah ke sana. Nabi menyebutkan kamu tidak boleh sok hidup sampai besok. Kamu tidak tahu apa yang terjadi besok, maka ucapan insya Allah pasti saya ke sana. Kalau Allah mengizinkan pasti saya ke sana. Nah, tapi insya Allah benar-benar Arab ya, artinya Islam, bukan insya Allah Sunda. Kalau insya Allah Sunda tuh kamu ke rumah ya, insya Allah Hoream gitu. Kalau di kita itu insya Allah itu Hoream. Padahal insya Allah itu kan kalau ditakdirkan oleh Allah pasti harus datang. Contohnya misalkan kita sehat, ada waktu nggak ke sana dosa. Kan udah insya Allah, udah janji ke Allah. Kalau misalkan tiba-tiba hujan besar, berarti Allah tidak mengizinkan, nggak dosa gitu. Tiba-tiba sakit, misalkan itu Allah tidak mengizinkan, berarti itu nggak dosa gitu. Kalau kita misalkan santai gini, pada nusa insya Allah iya. Nah nggak ke sana itu dosa. Udah janji ke Allah gitu ya. Jadi Ustaz gini, kalau insya Allah alhamdulillah kadang-kadang orang non-muslim juga seperti itu Ustaz. Itu gimana ya? Jadi udah hal yang biasa, non-muslim juga banyak pergaulan. Ya makanya kita harus dibedakan. Yang punya ilmu itu insya Allah alhamdulillah assalamualaikum itu memang doa. Misalnya assalamualaikum itu kan udah biasa, orang muslim juga assalamualaikum gitu. Itu mereka itu sapaan, selamat pagi kayak gitu aja. Kita kan doa assalamualaikum semoga engkau selamat, itu kan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Engkau juga mudah-mudahan selamat dan mendapatkan rahmat gitu. Nah, jadi kita itu bukan hanya ritus, udah budaya aja dibudayakan gitu. Makanya saya itu salut, salah satunya almarhum Gus Dur. Kan Gus Dur itu hebat, itu dia itu berani apa mengambil resiko. Sekarang udah jangan salam, udah selamat pagi aja, sama siang aja. Kan orang Islam protes kan? Apa ini? Justru Gus Dur itu tadi berpikir, jadi assalamualaikum itu kayak selamat pagi, selamat siang gitu, kayak gitu, bukan doa gitu. Makanya dipancing oleh beliau, konversa waktu itu ramai atau padahal itu sebetulnya beliau itu supaya berpikir bahwa kita itu beda. Assalamualaikum itu mendoakan gitu, mendoakan. Tapi beliau itu kan nggak bilang, tapi orang-orang dekat kan tahu maksud beliau gitu. Termasuk mantasabah biqaumi qawam itu enggak gitu. Makanya jangan sampai menyamakan. Makanya pakaiannya, ucapannya itu jangan sama dengan satu kaum, jangan. Terutama kan Nabi melarang misalkan kamu senang terhadap warna A misalkan. Kenapa? Karena mereka juga senang warna A. Gini, asbabul wurudnya gini. Asbabul wurudnya ada jenggot, tidak tasabuh, supaya tidak tasabuh. Kenapa? Karena orang Yahudi senangnya dibersihkan dua-duanya. Orang Nasrani senangnya kumisnya aja. Ini tidak ada Islam supaya beda, tidak tasabuh di janggotan. Ari ayeuna rek Yahudi rek Nasrani sarua baik balawa. Anu bersih-bersih nu bala-bala sok urang pemain bola juga berewok kayaknya. Hese emang orang muslim jeung non muslim sok sekarang memang yang jambatan tuh orang muslim saja enggak sekarang. Yang kumisan Nasrani saja enggak sekarang. Terus tadinya untuk supaya tidak tasawuf tadinya. Tapi walaupun apapun alasan awalnya itu tetap aja disunahkan. Motifnya karena ngikutin perintah Rasul. Nah itu ya itu. Jadi sebetulnya bukan gamisnya yang menjadi ibadah itu, tetapi kita mencontoh Rasulnya, cinta terhadap Rasulnya, yang itu jadi poinnya.
gitu. Jadi bukan gamis itu sunnah, bukan gamisnya, tapi mencontoh cintanya ke Rasulnya itu. Seperti suster kan pakai Ya gamis, gamis, Iya. bukan mencontoh Rasul gitu. Ayo sampai. Ya sami mencontoh Rasul gitu itu kan. Itu sebelah dulu, Pak. Situ dia aku umat. Tapi emang licin di semir moras. Ustaz, ada pertanyaan Ustaz. Kami ada kisahnya orang Abdullah bin Ubay, orang munafik. Itu semua kan pada dasarnya yang dia lakukan hanya strategi aja. Kesimpulannya bahwa dia itu tidak beriman kan? Hatinya mah tidak. Pada dasarnya Ya, memang tidak ya. beriman. Bahkan masalah sholatnya dia kalau disebut kesel, mungkin kesal itu malas itu karena di depan Rasul. Iya. Pada dasarnya mungkin kalau nggak di depan Rasul atau para sahabat, mungkin dia tidak sholat. Iya. Jadi itu mungkin ada perbedaan dengan kesalnya kita, Iya. malasnya kita gitu Iya. dengan mereka. Iya. Nah, ayat yang tadi yang dibacakan dengan ayat asbabun nuzulnya surah An-Nisa yang tadi kusalah beda, bukan tentang menjelaskan Abdullah bin Ubay. Kalau yang tadi yang surah Al-Munafikun itu kata-katanya. Kalau yang barusan yang ida qamu wa ida qamu ila shalah qaum kusala itu surah An-Nisa, bukan menceritakan tentang Abdullah bin Ubay, tetapi menceritakan munafik. Baik itu Abdullah bin Ubay ataupun orang mengaku muslim biasa gitu. Itu yang beratnya gitu. Ini kan yang berdusta itu kan munafik itu khianat tadi. Itu bukan tentang menceritakan sedang Abdullah bin Ubay ya maksudnya. Yang khianat itu. Tapi ini menceritakan innal munafikin beda surah. Beda surah ya, tetapi ini menceritakan munafiknya gitu maksudnya. Nah, munafiknya itu kusala. Jadi menyambung pertanyaan Pak Dedi sama pertanyaan saya pertama tadi itu ya. Memang salah satu alasan Nabi kenapa nggak membunuh orang munafik itu kan karena di dalam sirah itu dikatakan jangan sampai umat Islam membunuh saudaranya gitu kan, sama-sama musuh gitu. Memang sebenarnya Nabi tahu siapa yang munafik sampai tidak gitu kan. Puncaknya itu pada Abdullah bin Ubay itu memfitnah Aisyah kan berzina dengan ininya kan, dengan sahabat kan. Nah di situ sebenarnya Nabi udah tahu dari karangan ayat gitu ya. Makanya waktu itu yang membunuh Abdullah bin Ubay itu anaknya sendiri kan, karena anaknya sendiri memang seorang muslim gitu. Kalau yang lain dilarang sama Rasulullah karena nanti kesannya Nabi membunuh sesama umat Islam gitu. Maksudnya gini, dari pertanyaan saya tadi kan udah pada tahu juga deh ya, bahwa orang ini munafik, ini enggak. Jadi kesannya jadi dengan alasan membunuh saudaranya gitu, jangan sampai membunuh saudara muslim, itu jadi seperti terpelihara terus kan, sampai Nabi selesai wafat juga masih ada terus kan, sampai Abu Lu'lu terus semua. Nah itu maksudnya kenapa enggak dibasmi aja, dibasmi gitu ya. Ya Nabi memang tahu ya, karena dikasih tahu oleh Allah. Kalau Nabi tidak dikasih tahu, tidak akan mungkin tahu. Maka yang dikasih tahu itu misalkan Abdullah bin Ubay udah jelas. Tapi antek-antek yang setia kepada Nabi atau yang setia kepada Abdullah bin Ubay kan tidak semuanya dikasih tahu oleh Allah. Walaupun indikatornya seperti ini, hanya kan ada hadis gini. Kita itu diharamkan mengalirkan darah atau membunuh orang yang sudah bersyahadat. Contohnya gini, waktu Ali perang apa itu? Ali itu kena pedangnya orang kafir, dikejarkan semua Ali, sampai terus terpojok. Pas mau ditebas, kemudian dia syahadat. Ali tahu dia syahadat itu karena takut ditebas. Dibawa ke Nabi, ya Rasul, karena dia sudah syahadat kan hebat sahabat itu, ketika ada ayat atau ada hadis dia amankan kan, tidak boleh membunuh orang yang sudah
bersyahadat. Padahal Ali tahu dia syahadatnya itu karena Biar tidak takut dibunuh. dibunuh supaya tidak dibunuh. Tapi kan ya Rasul minta izin. Saya tahu dia tidak mau dibunuh, maka bersyahadat. Nabi mengatakan apa? Apakah kamu tahu hati orang? Enggak kan? Kemudian dia gimana? Dan memang saya yakin dia tidak mau dibunuh, dia munafik lah kalau kita. Itu urusan dia dengan Allah. Allah yang menghukumnya. Jadi maka keluarlah usul fikih fahkum bid-dawahir. Hukumilah yang dohirnya. Dohirnya dia sudah syahadat, hatinya kita tidak tahu kepastian hati, maka kepada Allah. Gitu. Nah itu memberikan contoh Nabi juga kepada kita. Kalau Nabi tahu pasti, tapi kalau misalkan dibunuh gitu, gimana kalau misalkan kita meyakini dia munafik langsung dibunuh? Kan kita mah tidak tahu. Kalau Nabi tahu jelas. Kalau Nabi misalkan membunuh kayak pada itu, misalkan nanti ke bawah juga kan gitu. Wah ini munafik, habaq padahal belum tentu kan. Bahayanya gitu. Kalau Nabi iya pasti tahu. Ya. Tapi kalau Nabi misalkan kan Nabi juga membunuh orang munafik. Wah ini orang munafik kata kita, habaq kan bahaya. Gitu. Nanti kesananya yang bahayanya karena nggak ada orang yang tahu ini benar munafik atau tidak kan. Nah, itu Nabi jadi suri teladan gitu, itu masya Allah ya karena gitu. Nah kemudian yura'unan nas, ini ciri munafik juga ya. Jadi kalau orang munafik itu dia itu kalau dilihat oleh orang lain itu semangat ibadahnya tuh, tapi kalau tidak dilihat orang lain itu nggak semangat. Kalau bareng-bareng sama orang lain semangat. Sholat tarawih 11 rakaat, kalau aja sampai jam 9, oke lah. Kalau bareng-bareng, kalau di rumah 10 menit jadi. enggak 10 menit, 5 menit jadi. Jadi kan bagusnya itu ketika dilihat oleh orang lain, gitu juga. Iya, ria. Yura'una ria. Ketika jadi imam, bodoh, masya Allah. Ya, bagus. Ketika sendiri, waduh. Gitu. Kalau sholat tarawih kita semangat merame itu bukan karena aura kesolehan orang lain, Mungkin. membawa kita. Kalau itu mah bagus. Jadi beda kalau kita bisa dilihat bisa lusin gitu. Kalau jemaah gini mah kayaknya karena aura kesolehan Semangatnya. itu saling mendukung. Kayaknya mudah-mudahan itu senurutnya mah. Saya rasain mah gitu kan. Ya, Tapi bagusnya rumah gitu. mah Makanya rumah kalau sama. orang-orang yang ikhlas itu mau banyak orang atau sedikit sama aja, ibadahnya sama seperti itu. Gitu. Sama aja. Mau ada orang, tidak ada orang, sama seperti itu. Dia tidak membedakan ini banyak orang atau tidak banyak orang, dilihat orang atau tidak dilihat orang gitu. Kalau misalkan tidak dilihat orang, kenceleng dongkap 2.000. Kalau dilihat orang 10.000 baru lama gitu. Ada pagi gitu. Nah ini dilihat oleh orang. Itu yurauna. Ya, yurauna itu ingin dilihat. Atau sum'ah sama aja sih, sum'ah itu ingin didengar. Enggak dilihat mah. Ya Allah, ini tuh ya. Penting tahajud, penting tahajud. Nah itu semua namanya. Orang lain kita melihat tapi kita ngomongin gitu, itu ingin didengar. Ya, ingin didengar. Kamari dia sapi numpang gede mana orang kamar itu. Yang lain mah enggak. Kecil saya mah super saya mah. Padahal udah sama. Ya, makanya ayatnya jelas kan? Jelas ayatnya. Lan tanallahu muha wala dimau walakin Allah itu tidak menerima dagingnya atau darahnya, yang diterima oleh Allah itu takwanya. Karena sama, yang dagingnya tetap sapinya besar, yang sapinya kecil kan udunannya sama. Ya, jadi bukan besar dagingnya atau banyak darah ketika disembelihnya, tapi ketakwaannya. apalagi nih Pak, ada yang beranggapan kalau kurban ngomong sama panitia, tapi nanti saya minta 10 bungkus, 100 bungkus, kemudian nanti minta pahanya. Ah, itu gimana? Ketika kita sudah kurban, berarti seharusnya. sudah hak Allah. Seharusnya. Ya, udah hak Allah, berarti kita tidak memiliki apapun karena sudah diserahkan kepada Allah. Jadi lamun orang minta, Ya, berarti kita milik kita, masih merasa milik kita.
Berarti namanya kalau sudah berkorban lain nyindiran saya. Kecuali panitia yang awalnya ya. Bukan daripada iya. Emang bukan panitia. Maksudnya panitia kan bukan amil lah ya, yang nyembeli itu atau yang diamanahi lah. Pak, barangkali nanti ada hak bapak ini 1/3 ya haknya, emang ada 1/3 haknya. Surah Al-Hajj. Wa kulu wa atimu, makanlah dan kasih makanlah. Di situ makanlah, kasih makanlah. Yang dikasih makan itu dua. Makanya ulama menerjemahkan berarti makanlah, kasih makanlah fakir, kasih makanlah di surah Al-Hajj. Itu berarti dia makan sepertiga, tidak boleh lebih dari sepertiga. Ulama fikih menyebutkan itu pun kalau bukan nadar. Ulama fikih kalau sudah nadar itu tidak boleh karena sudah wajib. Ustaz tadi yang masuk Pauja minta 10 bungkus itu bukan Pauja lah maksudnya. Buat saudara. Buat saudara. Oh dipanggil. Dan 10 bungkus dia udah tujuannya si A, si B, si C, habis lah 10 bungkus. Iya, yang boleh mau dikasihkan gimana pun memang di dalam ayatnya kan kulu wa atimu, makanlah dan bagikanlah gitu kan. Makanlah berarti ada haknya kan? Haknya. Kata ulama itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Kenapa? Dalam hadis sebetulnya tidak ada sepertiganya. Hanya waktu Nabi ada lihat orang yang sedang menyembelih, kemudian dia itu lebih banyak dipakai kayak pesta gitu, makan-makan gitu. Kata Nabi itu malah ini kurban, pesta gitu. Jadi dikasihkan ke tetangganya sedikit, dia makan dengan keluarganya aja gitu. Nah kata Nabi itu bukan kurban atau gitu mah, pesta aja itu mah. Terus yang kedua, ini di kita apakah benar atau tidak? Di kita itu kan ya taruh tiap tahun itu di atas 5 ya. Kemarin yang paling banyak 9. Yang jadi masalah ini seluruh warga komplek ini, baik itu muslim maupun muslim yang lain dikasih gitu. Nggak apa-apa Ya? karena syiar itu dalam surah Al-Hajj itu sama disebut min sya'airillah. Kurban itu bukan sedekah, pure sedekah bukan, tapi syiar. Namanya syiar kan kesahwe. Makanya kurban itu kenapa enggak beli dagingnya aja kan lebih banyak daripada menyembelih capek-capek. So kalau kita misalkan 30 juta lebih lupa beli daging besok. Daging nggak jadi gitu. Bagikan kalau sedekah, tapi bukan itu, tapi syiar agama, kumpulnya, ngantrinya itu syiar. Syariatnya udah begitu ya. Iya emang syiar agama gitu. Ukhuwah juga syariat udah gitu kan betul. Tapi jangan sampai kurang dari dapat langsung besoknya jualan lagi. Ayo. Masih air gitu. Harga miringnya apa nih? Tapi kan boleh minta pahanya gitu ya. Minta pahanya nih kan untuk distribusi dengan anak istri kita. saya kan nggak makan. Apa saya? Intinya mah gini, intinya tidak merasa memiliki lagi itu. Karena ini kita bersyukur atas nikmat kita 1 tahun. Kita itu bersyukur kepada Allah, ya Allah, dan untuk berbagi. Oke. Jadi tidak merasa memiliki itu aja. Misalkan ini hak saya nggak apa-apa, tapi nggak merasa memiliki. Namun itu dikasih misalkan sampai amkan-amkan, saya mau korban ikannya, berarti masih dia merasa. Malah di kita pengalaman Pak dulu ya pajaknya. Jadi Pak saya mau kurban, cuma nanti minta 100 bungkus, Minta diplastikin. Belum cerita sorangan. Kata saya itu hampir identik dengan menyembelih ke Gitu ya. Enggak, bahkan ada yang gini, ada yang bilang kayak domba misalkan, oh ini domba saya ya, jangan sampai ketuker katanya. Ada yang berarti belum melepas gitu ya. Masih mengatakan Kalau gitu mendingan disembelih sendiri.
kalau disembelih sendiri kemudian bagikan itu lebih aman daripada gitu. Jadi kalau disembelih sendiri berarti dia kan memang mau membagi gitu, bukan merasa milik. dititip. Kalau dititip kita misalkan merasa milik kita, kayaknya kan itu. Yang motong kita pas begitu mungkin takut tertukar karena warnanya sama. jangan sampai namanya sudah korban kan udah tidak milik lagi, kita nyebrang ikut wanita dikasihkan ke siapapun. Aturannya memang harus gini, misalkan tadi kan sepertiga boleh dimakan tuh sama yang Kata ulama itu ya. iya. Itu apa harus dari domba yang begini lah. Teknisnya ada 9 sapi ya. Sapi 1, 2, 3. Apakah yang satu orang ini 7 ini misalkan dia kelompok sapi satu, apakah dia selalu harus dari yang satu itu sepertiganya? Kalau ngacak sapi yang lain gimana? Enggak apa-apa sih sebetulnya, dulu kan masing-masing. Dia kan misalkan saya menyembelih satu, ambil sepertiga dibagikan 2/3 kan gitu. Kan gitu aslinya. Sekarang di sini aslinya gitu ya. Iya. Nah, sekarang kan nggak ada, otomatis sekarang harus ijtihad. Istihadnya gimana? Ya yang penting sepertiga aja gitu. Yang mana aja dan tidak mesti harus yang itu. Gitu. Kan susah tuh gimana? Saya di sini menyangkut teknis di sini misalkan kemarin kan daging-daging itu turun Udah lama gitu ya. Itu tergantung penyisisan sama penimbangan. Penimbangan itu terpaku pada ini seperti 7 dulu buat 7 orang. Jadi ini teh harusnya kan Enggak usah. langsung gitu. Enggak usah gitu, enggak. Jadi ya sama aja kan, biaya juga sama kan? Iya sama. Walaupun misalkan beda besarnya kan sama biayanya kan. Tetap ini. Iya, makanya disatukan Biasanya aja. 4 kilo semua gitu. 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 Jadi nggak apa-apa sebetulnya. Nggak itu teknisnya nggak apa-apa. Dibagikan gimana pun. Sepertiga itu maksimal. Maksimal. Jadi kalau maksimal kita pun nggak masalah, Pak. Misalnya di HP kita yang kita pegang lebih berat gitu maksudnya. Contohnya kita ditimbangnya berdasarkan dari sapi yang kedua yang lebih ringan. Dampaknya ke kita yang sepertiganya kan jadi lebih ringan kan. Ya itu karena dagingnya maksimal kan. Iya. Nggak masalah. Di sini mah rata semua. Ya. Jadi nggak apa-apa sebetulnya itu maksimalnya. Kita juga yakin dia sepertiganya nggak dimakan sendiri. Dia kan punya saudara, ingin masa kata saudara nanti bisa gitu kurban itu ingat kan gitu. Jadi pas ya kan itu sebetulnya itu sih dia mungkin bukan ia merasa memiliki, bukan sebetulnya, tapi karena ada saudara kan piraku cuma tengasih lah gitu, ada saudara kan bisa jadi piomongan lah gitu. Itu nggak apa-apa sebetulnya. Ustaz, jadi begini Ustaz, kalau di sini kebanyakan sepertiga juga yang minta itu 10 bungkus. Saya kan nggak tahu awal, saya pikir agak bingung, saya kan baru ngikut kemarin ke panitia itu gitu. Nah itu alangkah bagusnya kita sepertiga itu kita ngaturi jangan minta 10 bungkus ya Tete. Lebih bagusnya gitu ya. Ya nggak apa-apa 10 bungkus juga misalkan, asal jangan lebih daripada sepertiganya aja. Enggak, ini kita sepertiga juga dapat. Kita minta juga 10 bungkus. Tapi mungkin kan yang 10 bungkus itu Untuk saudara distribusi tadi. Kita 10 itu bukan buat dikonsumsi kita, tapi untuk orang gitu. warga ataupun apa namanya Saudara gitu. yang berhak. Gengnya. Tapi ada kaitan dengan Kita. Nah, kalau lihat redaksi gini, jadi sepertiga itu nggak dimakan sendiri. Jadi dia sepertiga itu dimakan, Nabi itu hanya Nabi itu makan hatinya saja, yang lain dibagikan. Jadi sepertiga itu dia makan misalkan hatinya saja, yang lainnya dibagikan. Bukan sepertiga minta, kemudian bungkusnya minta lagi. Kecuali kalau gini misalkan, oke, ini kamu untuk siapa? Ini. Oke, aku nitip aja ke kamu atuh. Kamu mengabagikan anak baik gitu. Jadi kita nggak ngasih lagi ke dia gitu. Tapi kan saya jelasin di sini ya, sepertiga di sini mah idealnya kan dulu begini. Ini sapi nih, sepertiga bagi-bagi. Artinya kan tulangnya sepertiga, ininya sepertiga, gitu ya. Kita mah sebenarnya dagingnya doang, kayak kurban itu. Misalnya dapat kan daging tuh 30% lah, masih rata-rata dapat misalkan 20 kilo. Ini ambil misalkan 40 kilonya gitu kan, dibagi 7 misalkan. Maka
saya kemarin dapat 4 kilo gitu kan. Jadi sebenarnya itu secara keseluruhan sapi mah untuk belum sepertiga sama sekali gitu kan. Karena kan tulangnya belum, kakinya belum, ininya belum, kepalanya belum gitu. Jadi daging itu aja. Mungkin secara beratnya mungkin bukan sepertiga, malah mungkin 1/6, mungkin 1/5 gitu. Apa gitu ya bersihnya gitu. Ya intinya silakan aja kita. Yang penting mah samakan persepsi, jangan sampai. Nah intinya kita satu si yang kurbannya tidak boleh merasa ini milik saya lagi. Ini udah milik Allah. Yang kedua panitia jangan merasa ini sudah dititipkan ke saya berarti hak ke saya. Bukan. Juga sama. Kita itu hanya mengelola saja, hanya mendistribusikan saja dan seterusnya. Jadi jangan gini, ada karena saya yang ini bolehlah saya ngambil ini enggak gitu juga gitu ya. Kalau intinya gini, wa'mur bil ma'rufi gitulah. Perintahlah sesuai dengan adat. Kalau cek adat, tentu mak itu enggak apa-apa. Ya wajarlah yang capek misalkan agak lebih daripada yang lain gitu. Ya wajarlah, yang wajarlah cek adat gitulah intinya. Enggak berlebihan lah gitu. Ya kalau lebih misalkan orang lain satu kersek kita 2, ya wajarlah. Kalau menurut saya itu wajar karena capeknya kan beda. Ustaz, kalau termasuk yang kurban sunnah dan kurban nadar itu seperti apa? Sebenarnya saat ini tuh saya dengar ada yang namanya kurban jadi nazar tuh apabila dia udah direncanakan. Iya, betul. Nah kayak lu buat apa? Saya misalkan mau kurban, nah itu udah termasuk kurban nazar. Iya. Ada yang bilang seperti itu. Jadi udah jauh-jauh hari udah bilang mau kurban gitu. Betul. Nah kalau misalkan yang namanya kurban sunnah itu kan sebelum setelah Idul Adha ya, setelah Idul Adha baru dia bawa ke tempat penyembelihan hewan, itu baru kurban sunnah tanpa orang-orang tahu kan seperti itu. Itu gimana Ustaz? Betul. Yang saat ini kan berarti termasuk kurban-kurban ada kalau misalkan. Kalau saya amati memang hampir semuanya kita nadar. Ketika nadar itu sepakat para ulama tidak boleh makan seperti itu. Tidak. Karena itu sudah dinadarkan, itu udah benar-benar wajib hukumnya. Nadar mah. Dan kita mah rata-rata nadar. Gini, aduh, contoh misalkan dulu, kita itu agak rada seset itu di kita. Tapi kalau nggak kurban, gimana ya? Ayo kita kurban tuh, tapi uangnya gimana? Nah, ya lah kita usaha aja. Itu baru ajam, belum nadar. Kalau sudah menyiapkan uang, mesti pisahkan uangnya, itu udah nadar. Gitu. Apalagi nabung, udah nadar. Kalau sudah nadar, ulama menyebutkan itu tidak boleh memakannya, terutama Syafi'iyah. Jadi itu bukan mengandung pengertian sama dengan wajib menjanjikan gitu. Misalnya, kalau saya punya uang sekian, saya akan bangun masjid, itu kan nadar kan? Iya, nadar. Tapi ada makna janji di situ kan? Makna janji kan? Kalau misalkan dia cuma punya uang kumpulin, misalkan terus dia kurban, gitu kan? Walaupun belum hari H kan, belum sholat Id, apa itu? Sudah janji. Nadar gitu. Sudah janji. Makanya Nabi gini, sok di dalam hadisnya. Ketika kamu sudah membeli daging hewan kurban, kemudian dia luka, maka wajib diganti dengan yang lainnya. Karena kelalaian itu cirinya wajib itu. Benar. Itu bukan syariat kurban, bukan ada hubungan aja kan kayak gitu mah. Karena hewannya itu tidak memenuhi syariat kan. Iya. Tidak bisa dihubungkan dengan nazar kan. Karena ini jadi wajibnya kan kalau kurban sendiri kan sunnah. Ya. Tapi kenapa ini harus diganti? Ya. Nah, berarti sudah dinadarkan. Itu pemahaman para ulama di situ. Oh, berarti ini kenapa ketika rusak dia wajib mengganti. Bahkan kan dalam hadis yang lain ketika kamu menyembelih, ini kan udah nadar menyembelih sebelum Idul Adha, belum sholat Idul Adha, kemudian kamu sudah menyembelih, maka wajib mengganti lagi. Kenapa? Itu sudah nadar. Karena belum sholat Idul Adha, kemudian sudah menyembelih, maka wajib ketika sudah itu nadar. Kata ulama. Jadi pengertian Anda syaratkan nadarnya ya. Nah,
syarat ya, syarat misalkan suatu syariat gitu ya bisa dikatakan sah apabila memenuhi ini. Iya. Nah itu mungkin maksudnya di situ kan. Misalkan mau kurban, kambingnya luka, itu tidak memenuhi syariat itu, Iya. berarti akhirnya diganti kambingnya yang baru. Tapi kalau niatnya mah ada yang bisa, ada yang nazar, ada yang tidak, ada yang tapi enggak sih, itu mah syariat gitu. Kayak misalkan sholat ternyata ingat, wah ini tadi pipis, nanti itu kan cara syariat aja gitu. Iya, iya. Nah, itulah makanya beda-beda pasti pahamnya. Imam Syafi'i menyebutkan itu nadar. Kalau menyiapkan sebelumnya itu sudah nadar. Kalau Imam Syafi'i, kalau imam yang lain enggak. Disiapkan enggak disebut nadar. Karena mungkin pemahaman kayak gitu. Gitu. Ya hanya kalau misalkan untuk kehati-hatian, mending jangan. Gitu. Maksudnya jangan makanlah kalau untuk kehati-hatian. Tapi dan memang di kita itu pada umumnya dimanapun kapanpun ini kalau di bahasa ini seperti itu, Imam Syafi'i menyebutkan di dalam mazhab Syafi'iyah bahwa itu termasuk nadar. Hampir semuanya kita nadar. Berarti kita salah kaprah. Hampir semua kita memakannya. Semua. Tidak, jarang ada yang tiba-tiba gitu. Itu kan diri pribadi ya, tidak makan. Kalau anak istri mah apa? Cuman doanya gini. Doanya gini. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Jadi Nabi ketika kurban dua domba itu untuk dirinya dan keluarganya. Satu kali lagi 100 domba untuk dirinya dan keluarganya. Artinya dia itu untuk dia dan keluarganya, kurbannya bukan, coba ya kan, keluarga Nabi ada 100 orang, enggak. Kalau misalkan untuk satu-satu pasti sesuai dengan jumlah keluarganya. Tapi ini Nabi 100 domba kurbannya. Yang awalnya dia dua kurban, dua domba. Nah berarti untuk dia dan keluarganya. Jadi tidak disebutkan saya, ibunya, anaknya, enggak, saya dan keluarga saya gitu. Berapapun kurban kita itu sebutkan saya dan keluarga saya gitu. Kalau gitu kan disilang caranya. Sapi ini jangan makan ini, ambilnya dari sini. Banyak yang gitu. Bukan kurban dia kan. Banyak yang gitu. Kumbang juga. Kambing itu misalkan. untuk ngahelahnya banyak yang gitu. Jadi kambing misalkan dura ini, saya nggak makan kan mau beli, tapi saya yang kurban makan nih kambing saya. Itu masih ada seperti itu di tempat-tempat yang lain. Karena takut ini nadar, maka saya tidak makan daging yang punya saya. Yang kamu kalau menurut saya itu hela-hela aja lah. Kalau menurut saya itu sama-sama aja. Makan aja lah. Akal-akalan aja akal-akalan aja. Distribusi silang. Ya makanya kalau saya sendiri sih tadi ya Pak Rasid, saya tidak mempermasalahkan yang nadar atau tidak nadar, karena redaksi ayatnya tidak disebutkan nadar atau tidak nadar, tapi redaksinya ketika kamu kurban fakulu wa'atimu, makanlah dan bagikanlah, hanya itu aja. Jadi tidak ada nadar atau tidak nadar sebetulnya ayatnya, dan hadisnya juga tidak. Sebetulnya hanya ini kata ulama diwajibkan, ini kan kehati-hatian. Makanlah dan kasih makanlah. Jadi kulu wa'atimu, makanlah dan kasih makanlah orang lain. Kulu wa'atimu redaksinya. Jadi munafik kemarin kita dari mana ya awalnya beloknya. Tapi pas momen juga momennya para sih, momennya benar juga tepat. Ya momen ini apa munafik kan bohong mas. Jadi kan kalau munafik itu jelas ya apa sama-sama. Kalau kafir mah jelas, kafir tuh jelas. Muslim jelas, apa mukmin jelas. Tapi kalau munafik itu ya justru bingung itu tadi. Saya bingung. Nah, yang terakhir wala yadhkurunallah illa qalila. Itu kata-kata Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa tersebut,
orang munafik itu wala yadhkurunallah, tidak mau zikir, tidak mau mengingat Allah, mau ngaji atau zikir apapun ya, illa qalila, kecuali sekedar. Tad ngajinya jangan terlalu lama ya. Nah, itu munafik tuh. Tan enggak doa ada dong dilatih. Masa selalu ngomong perekan ngaji. Versi perekan ngaji. Rapat tuh mau jual-jualan. Nah, jadi tidak mau zikir kecuali sedikit, tidak mau mengingat Allah kecuali sedikit. Jadi tadi misalkan, saya tahu imam saya tahu sepilah, orang, nah itu kan nggak mau zikir kepada Allah itu kecuali sedikit, inginnya tuh yang cepat-cepat gitu. Itu orang-orang yang munafik seperti itu. Jadi kalau misalkan zikir itu cukup subhanallah. Enggak, jarang yang lain. Berzikir tuh gitu. Tapi bukan berarti setiap kita tidak mau ngaji berarti munafik, enggak juga. Karena ada momen-momen tertentu, misalkan rapat ya, misalkan atau ya main bola, saya tuh bukan mau ngaji itu, tapi daripada ngaji nanti mikir main bola, saya ingin main bola lah. Ya itu mah ada untuk Jumat. Gitu, jadi munafik itu masalah karirnya, bicaranya dusta, dipercaya hianat gitu ya, kemudian janji itu ingkar gitu kan, biasa itu orang munafik ya. Ketika dia hianat ya. Itu banyak hianat itu ya dimanapun, masya Allah ya kan. Seharusnya kan amanah, kita punya istri, punya anak itu kan diberi amanah oleh Allah. Ketika kita tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, berarti kita hianat juga kan, gitu. Mengkhianati, kamu ada yang janji aku setia kepadamu, tidak akan berpaling kepada siapapun, misalkan itu, ternyata itu khianat juga. Terbangun kebaikan. Bahkan gini, termasuk ini, hati-hati jangan berbohong teh. Misalkan barang kita menjual, kita tahu ini kelemahan kita punya itu apa, kemudian kita tutupi. Nah itu juga dosa, itu disebut goror, itu menipu, itu ada sifat goror. Kalau goror berarti itu riba nanti masuknya, ditutup-tutupi sengaja. Kecuali kalau dikasih tahu ini barang ada cacatnya, ya kayak Imam Hanafi kan gitu. Ini karena biasanya nih harganya 100.000 tapi ini ada cacat, kalau mau bolehlah ke misalnya 70 atau 50, kalau mau nggak bisa, nggak apa. Itu udah jelas boleh ya belinya gitu. Kalau kita tutup-tutupi pas udah ya Allah geningan ya teh, nah gitu nyesel, menipu ya, goror. Kalau diem aja gimana kan? Misalnya ini bagus nggak? Cek aja sendiri gitu. Sama triknya kalau misalnya ada cacat, ngeceknya nggak bener. Bener tukang ngahir akal-akalan. Bisa ada kayak gitu. Bisa. Kayak Nabi Ibrahim itu. Kan yang dimaksud saya itu yang maha agung itu bukan yang paling besar, tapi Allah yang maha agung, yang merusak patung itu. Kan kepaham oleh si Firaun mah. Nu panggedena dari sesakeun panggedena. Kan patung dibantai ku Nabi Ibrahim, disisihkan yang paling besar, kemudian kampaknya dikalungkan. Siapa yang ini? Ini yang paling besar. Maksud yang paling besar kan zat Allah yang maha besar, gitu, maksudnya di dalam hatinya. Tapi kan kepaham yang itu mah gitu, kayak keberasan badan. Akhirnya percaya. Gitu. Gitu ngahelah gitu. Makanya orang-orang yang suka ngahelah gitu, ya Allah, aku juga kan gini kata Allah, aku juga nggak nyiksa kamu, aku mah nyiksa seng, hanya kamu dimasukkan ke seng, aku mah ada yang bakal aku mah sengnya gitu. direbus, hanya kamu aja yang dimasukkan oleh saya gitu, saya mah tidak merebus kamunya, rebus air. Orang yang suka akal-akalan, kalau udah akal-akalan dia siksa nanti di akhirat. Nah itu munafik ya, Masya Allah ya karim, ngeri ya sama munafik itu sebetulnya istilah munafik suka disalahgunakan kan sama orang kadang-kadang ya, sering lah kalau dia ingin menahan diri dari perbuatan maksiat gitu,
karena temennya itu Asia dari jangan munafik lo gitu. Soalin gitu. Soalin jangan munafik. Ya. Salah juga apa? Ya kan itu mau munafik udah munafik bahasa Sunda bukan munafik versi Al-Qur'an. Munafik asana. Nah, pasadu ansabilillah. Nah, ini juga termasuk munafik. Ketika melarang orang lain berbuat baik itu munafik tuh. Misalkan, ayo ngaji, jeung ngaji ka masjid capek. Nah, YouTube ki loba. Dina HPG geus babalatak. Itu kan orang lain nya enggak jadi, itu munafik. Itu pasadu ansabilillah. Nah, nah jadi jangan melarang orang lain berbuat baik. Mau sedekah, yang sedekah segala apa. Kan Abdullah bin Ubay juga gitu kan. Kenal sedekah Nabi. 10.000 kamu yang kerja kan gitu. Melarang orang lain berbuat baik itu munafik. Dan berbagai versi di dalam Al-Qur'an tentang munafik. Nah, naudzubillah munafik itu kidarkil asfal minan nar, dengan orang-orang kafir disatukan di paling bawah